Iwan dari kemarin ribut dulu ketinggalan berita politik. Berita apa sih? Ini Mang banyak statement dari pejabat yang lagi lucu-lucunya. Udah kita bahas sekarang. Apa belum basi Mang beritanya? Alah, gampang diangetin lagi. Ya tapi kayaknya orang-orang udah pada tahu Mang beritanya. Pasti udah pada lihat. Ini Bang Iwan, orang-orang itu bukan sekedar ingin tahu beritanya, tapi mereka juga ingin mendengar pendapat kita. Kesannya kepedean Mang. Apa tuh pede? Oke lah kita bahas aja. Mulai dari mana? Ya, kita mulai dari anggota DPRD Sukabumi yang protes ke Bapak Aing terkait berkurangnya dana bantuan dari provinsi yang sekarang cuma 1,5 miliar. Terus ada videonya. Ada video tanggapan dari Bapak Aing kenapa dananya jadi 1,5 miliar yang sebelumnya zaman akhir 113 miliar, zaman RK 80 miliar. Jadi ini penjelasan dari Bapak Aing. Jawaban dari Paing. Oh, play. Sekarang begini, kan yang penting kan manfaat yang dirasakan oleh daerah. Kalau pengurangan dana teratur kan kita juga kurang 3,6 triliun. Terus kalau provinsi berkurang 3,6 triliun, kita mau ngebagi duit yang mana lagi? Ditambah lagi kan tahu betul bahwa anggaran provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Kan dari 400 miliar jalan menjadi 4 triliun. Walaupun dari 4 triliun itu mungkin nanti terevaluasi juga karena kan pendapatannya terus menurun transfer dana pusatnya. Seluruh daerah di Jawa Barat. Semua tetapi kebutuhan-kebutuhan daerahnya dipenuhi. Misalnya jalan kabupaten kota kan sekarang menjadi prioritas kita untuk dikerjakan oleh provinsi. Penanganan masalah sosial kemasyarakatan provinsi turun dalam setiap waktu, apalagi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Terutama Kabupaten Sukabumi ya, ada berapa rumah dan berapa relasi bencana yang kita selesaikan. Gitu. Memang kita nggak ada bagi-bagi lagi uang ke daerah karena yang dibaginya sudah nggak ada. Karena provinsi membagi uang ke daerah secara langsung, maka kita akan kehilangan kegiatan pembangunan. Provinsi nggak ada lagi uang. Nah itu tanggapan Bapak Aing. Kan udah jelas jawabannya dari Bapak Aing, Bang Iwan. Ya itu kan tanggapan dari Bapak Aing. Orang-orang kan juga pengen dengar tanggapan dari Mamang. Oh iya. Ya sok atau gimana? Ya ibarat kata mah kita sederhanakan begini aja. Ibarat kayak sebuah keluarga nih. Si bapaknya ini penghasilannya sedang menurun, Ya terus? tapi pengeluaran bertambah. Nah itu kan yang dibilang sama Bapak Aing. Dari negaranya transfernya turun, tapi pengeluaran untuk pembangunan jalan bertambah, kan gitu. Terus? Nah anak-anaknya pengen tetap minta jajan dengan uang yang sesuai atau yang sama dengan tahun lalu. Ya nggak bisa tuh. Iyalah kan pendapatannya lagi berkurang. Ya lagian sebelumnya waktu uang jajannya gede, itu anak-anak bukan dibeliin keperluan sekolah, bukan dibeliin buku tulis, bukan dibeliin pulpen, bukan dibeliin tas apa segala macem, malah dipakai untuk top up Mobile Legend, malah dipakai beli skin. Ya tidak sesuai peruntukannya gitu lah ya. Nah, itu makanya si bapaknya ngambil keputusan, udah uangnya saya yang pegang. Kalau kamu ingin beli sepatu, ingin beli tas, ingin beli buku, bilang aja, nanti bapak yang beliin. Kan gitu. Makanya nggak semuanya dikasih. Kalau diterapkan di kasus ini gimana tuh? Iya, ibaratnya sekarang jalan-jalan provinsi udah bagus. Nah, ada sebagian jalan kabupaten yang dikerjakan juga oleh provinsi, termasuk jalan desa. Makanya nggak dikasih semua. Emang kenapa Mang kalau dikasih semuanya? Itu tadi Mang Iwan takut disalahgunakan untuk top up Mobile Legend. Itu mah kalau DPRD-nya gamer kali Mang, kayak di Jember. Berita selanjutnya kita medley aja. Nah selanjutnya KDM yang fokus membangun infrastruktur malah di demo Mang. Oh, oke, siap. Gaskeun Mang. Play. Organisasi yang besar bahwa sampaikan dengan lantang kita akan mengembalikan kedaulatan rakyat merput. Sahabat-sahabat, mungkin dari hasil KDM itu banyak ditiru masuk ke pimpinan-pimpinan daerah. Boleh proses tonton. Dan kita selalu riskan sahabat-sahabat, ketika kita mengkritik KDM, kita selalu dihantam oleh bajar-bajar beliau. Kita kan sudah melakukan penelaahan secara serius bahwa kurang lebih selama 1,5 tahun pemerintah Provinsi Jawa Barat
ini keterfokusan pembangunan itu hanya pada konteks infrastruktur. Dan tentu jadi penelaahan kita secara serius bahwa pemerintah jangan abai terhadap hak rakyatnya, terutama hak hidup, baik persoalan ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Nah itu Mang. Itu yang terakhir ngomong si swasembada itu, Mang Iwan. Iya Mang, itu dia. Tapi kemarin Mamang nyebutnya dia itu ucup varian baru. Nah, sekarang mah kita sebutnya si swasembada aja. Oh, siswa sembada. Itu terserah Mamang lah. Harus ditanggapi atuh. Apa sih sebenarnya mereka itu begini, jangan mencari-cari sesuatu yang istilahnya tidak ada hanya untuk menyalurkan hasrat demo mereka. Iya kayak nggak ada bahan buat di demo. Iya, saking inginnya demo sampai bingung apa ini harus di demo. Ini ajalah, itu ajalah. Ya nggak gitu atuh. Demo itu harus jelas urgensinya apa. Nah sekarang apa nih garis besarnya dari demo tadi tuh Mang? Nah, dari video tadi yang saya capture teh. Yang garis bawahi. Yang saya garis bawahi itu underline itu mah. Oh lah ketahuan handlerlight segala. Ya tuh. Lanjut. Jadi yang pertama itu masalah kritik, yang kedua masalah buzzer, yang ketiga ini masalah infrastruktur. Ya oke lanjut. Ya. Yang pertama itu orang baju putih bilang kalau kita mengkritik KDM maka kita akan diserang oleh buzzer-buzzernya. Kayak begitu. Sebelum kita masuk membahas buzzer, kita bahas masalah kritik, Mang Iwan. Seperti yang sering saya katakan di beberapa video, kalau Anda ingin mengkritik, ya ini dulu dibenahi dulu. Pertama itu dasarnya, yang kedua itu tujuannya. Karena ini akan membedakan mana kritik, mana nyinyir. Oh iya betul. Nah, kalau misalnya tujuannya karena kecintaan terhadap daerah, dasarnya karena kecintaan terhadap daerah, karena untuk perbaikan, pembangunan, itu bisa dibilang kritik. Tapi kalau didasari oleh kebencian, tujuannya untuk menghancurkan, menjatuhkan, itu mah bukan kritik. Tapi cuma sekedar nyinyir. Iya, karena pada saat sudah dijawab, sudah ditanggapi, mereka akan mencari lagi, apalagi nih yang akan dikritik. Mereka bilangnya kritik. Padahal bukan, kalau cari-cari begitu mah tuh. Nah iya emang niatnya cuma menyerang. Iya, seharusnya kalau kritik dasarnya itu untuk perbaikan, baik kondisi maupun orang yang dikritiknya. Nah sekarang para penyinyir, kalau boleh saya bertanya, apakah benar di dalam hati kecil Anda bertujuan demi kebaikan? Apakah Anda ingin KDM itu lebih baik lagi? Kayaknya enggak. Pasti enggak. Pasti mereka inginnya KDM jatuh. Makanya itu mah bukan termasuk kritik. Iya sekedar ngago goreng jadinya. Iya tuh. Nah itu dari masalah kritik. Sekarang ngomong masalah buzzer. Katanya setiap kritik KDM diserang buzzer. Buzzer adalah orang yang dibayar ya. Karena ini orang yang dibayar untuk mendukung atau membela orang lain. Misalnya gitu kan. Di dunia maya Mang Tandai. Ya secara online. Kalau secara offline mah banyak yang dibayar untuk membela orang lain, pengacara bisa, bodyguard bisa, misalnya. Jadi secara online. Nah, apakah KDM membutuhkan buzzer? Kalau menurut Mamang butuh nggak kira-kira? Ya tidak atuh kalau kata saya mah. Apa tidak? Ya jangankan buzzer, media aja dia nggak butuh. Oh nggak butuh media? Buktinya pemotongan anggaran media yang diumumkan di awal masa jabatannya itu kan dihilangkan anggaran untuk media. Maksudnya bukan hilang sama sekali, tapi turunnya drastis. Artinya ya beliau nggak butuh media. Karena apa? Media dia udah besar atuh. Oh iya juga. Jadi dia tidak perlu membayar media untuk memperkenalkan atau mengsosialisasikan program-programnya dan sebagainya. Nggak perlu, media dia juga udah cukup. Kan followernya, subscriber jutaan atau Mang Iwan. Iya benar. Nah, jangankan buzzer, media aja nggak perlu, apalagi buzzer. Ya nggak perlu sama sekali Mang. Ya iya, buzzer itu hanya dibutuhkan untuk orang-orang yang followernya kecil. Dia punya jabatan, dia punya pengaruh, tapi dia tidak main media sosial. Jadi untuk mensosialisasikan atau untuk memageri kepentingan dirinya, dia perlu menyewa buzzer, yaitu influencer atau content creator yang followernya sudah besar. Oh iya. Kan begitu. Ah benar. Nah sedangkan kan Bapak Aing mah
followernya atuh gila-gilaan. Masa iya dia mau minta tolong sama influencer atau content creator yang followernya cuman kayak kita 6.000, 7.000, 10.000. Ya iyalah, jadi nggak masuk akal kalau kayak gitu mah. Iya, aneh itu mah, sama aja kayak orang yang sudah tinggi gede, sangar, ya kan, pengalaman banyak istilahnya dalam dunia pergelutan, tapi dia minta dikawal sama bocil SD. Ah bener, ibaratnya kayak gitu. Jadi gak masuk akal kalau KDM punya buzzer. Mereka emang gak mikir sampai ke situ mah. Ya kalau mereka mau nyebut kita buzzer ya silakan aja. Yang jelas mah kita tidak dibayar sepeser pun. Buzzer lillahi ta'ala. Mau ngarepin AdSense sama saweran. Jadi yang ada sekarang itu bukan buzzer atau namanya pendukung. Nah betul. Ya bisa kalau naik level sedikit bisa dibilang pencinta. Ya. Bukan pemuja atau kok salah wae disebutnya pemuja, bukan pendukung atau mungkin levelnya pencinta itu. Masa tiap pendukung disebut buzzer? Ya bukan buzzer. Tapi kekeh. Kalau mereka tetap mau nyebut kita buzzer, bodoh amat, terserah. Kalau pendukung disebut buzzer, boboto buzzer Persib atuh. Giliran disebut pembenci nggak mau. Pengennya disebut pengkritik, terus Nah itu masalah buzzer. Sok dilanjut. Jadi sudah dijelaskan. Yang berikutnya masalah kritik soal infrastruktur. Kata dia, KDM terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Ya terus kenapa, kan urgensinya emang di situ. Ya, ibaratnya prioritas lah, tapi tanpa mengabaikan hal-hal yang lain gitu kan. Ibarat sebuah pohon, Mang Iwan. Infrastruktur itu ibarat batangnya. Batangnya ya harus kuat kalau mau cabang dan ranting itu bergantung ke batang. Nah, infrastruktur itu batang. Nah, urusan ekonomi, kesehatan, pendidikan itu cabang. Jadi kalau urusan infrastrukturnya tidak bagus, otomatis ekonomi, pendidikan, apalagi tadi kesehatan. Iya, itu gak bagus. Sok coba Bang kasih gambaran gitu Bang. Gampang aja tuh begini, masalah ekonomi lah. Masalah ekonomi. Kalau jalannya seperti ini, pedagang mengambil dagangan dari agen ke warungnya, kan udah, terus tidak perlu istilahnya effort yang lebih, bensin juga bisa jadi nggak boros kan gitu, otomatis harga jualnya pun akan stabil. Misalnya dia cuma ngambil untung 1.000 dari satu produk kan begitu. Bayangin kalau jalannya, bayangin ini mau bayangkan apa bayangin? Bayangin kalau jalannya seperti ini. Waduh. Coba dari pasar, dari agen ke warungnya melalui jalan seperti ini, otomatis kan harganya juga akan dinaikin berkali-kali lipat atuh. Alasannya? Ya karena bensin pasti boros, usahanya udah pasti istilahnya effortnya lebih kan gitu. Belum lagi jarak tempuhnya, waktu tempuhnya lebih lama. Oh iya ya. Gitu. Ya, jadi jangan aneh kalau misalnya harga-harga barang di daerah pelosok yang jalannya jelek itu harganya akan berkali-kali lipat daripada harga-harga yang jalannya bagus. Nah, artinya infrastruktur mempengaruhi ekonomi. Artinya memikirkan infrastruktur, memikirkan ekonomi. Masa mahasiswa nggak sampai ke situ sih pemikirannya. Nah, setelah jam terbang emang. nanti kalau jalannya jelek, demo lagi. Masih masuk akal yang di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan mana itu lagi? Lampung, protes soal jalan, infrastruktur jelek, demo, masih masuk akal kalau itu mah. Ini jalanan bagus, di demo katanya, jangan jalan dulu atuh. Iya, udah nggak ada bahan lagi. Diurus. Aneh. Apalagi soal apa? Kesehatan. Kalau jalanannya jelek, ambulan akan menjemput istilahnya pasien atau pasien yang akan ke rumah sakit itu dengan susah payah. Bisa-bisa atuh meninggal di jalan kalau kayak begitu mah. Ah, iya bener. Ya kalau jalanannya bagus, mulus kan, penjemputan dan pengantaran pasien ke rumah sakit juga lebih lancar. Itu masalah kesehatan. Apalagi masalah pendidikan sama. Gas, Mang. Ya, kita lihat kalau misalnya gedung sekolahnya infrastrukturnya jelek, jalanan di depannya hancur, apakah akan nyaman siswa belajar? Omelin aja, Mang. Jadi jangan berpikir bahwa dengan infrastruktur melulu. Justru itu yang urgensinya, justru itu yang utamanya. Kalau infrastruktur bagus,
yang lain bisa ikutan bagus. Mikir atuh swasembada. Iya, meni asapang pinter nah Alah, gitu kan. Kalau menurut Mamang ini ampun. kayak gimana dia ini, Mang? Ibarat apa? Ini mah ibarat bocah baru bisa naik motor, Mang Iwan, jadi tengil gayanya. Nah gitu. Kan gitu bocah kalau baru naik motor tengil dan merasa paling bisa gitu, paling pinter gitu naik motor. Nah, sama bapak-bapak yang udah lama naik motor mah cuman diliatin gitu doang. Apaan sih? Norak. Pas banget gambarannya. Iya kan? Nah, itulah mereka ibaratnya. Oke lah, kita lanjut ke pembahasan Oke, lain. lanjut. Masalah berikutnya tentang apa? Ini tentang Menteri HAM yang ngomongin soal begal, Mang. Oh, tentang Menteri HAM. Top Oke. gas. Play. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia. Bagaimana dengan korban, Pak? Jadi kan saya bilang tidak boleh. Hidupnya dirampas juga Pak kalau korban begitu. Tidak boleh, kan saya bilang tidak boleh. Tapi ada beberapa masyarakat yang mengiyakan wacana ini. Ya, ada yang masyarakat yang mengiyakan itu masyarakat yang tidak mengerti tentang hak asasi manusia. Negara tidak boleh merampas. Siapa bukan negara? Siapapun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Itu prinsip. Kalau untuk keluarkan cara untuk melindungi silang dipepet menguasai itu perlawanannya gimana? Ya gini. Ini kan negara kita ini berada dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyatakan bahwa negara wajib melindungi warga negara Republik Indonesia. Nah, itu dia, Mang, penjelasannya. Lagi dan lagi pejabat kita membela penjahat. Ini Pak Belit ngomong ya. Ya, penyebutannya beda dikit sih. Pejabat membela penjahat gitu. Gimana tuh? Ya kalau sebelumnya ada Komnas Perempuan yang membela pelaku pelecehan gitu ya. Tidak boleh dikubiri gitu ya karena hak asasi manusia. Sekarang Menteri HAM-nya membela begal, tidak boleh didor di tempat. Nah, sebelum ngedenger Mamang ngomel-ngomel, kita persilahkan dulu nih pengacara senior Pak Hotman Iya. ngomel. Kita kasih senior dulu atuh. Masa saya ujung-ujung ngomel. Kita persilahkan senior dulu untuk ngomel. Play. Halo Pak Pigai, Menteri HAM. Sudah waktunya Anda mikir lagi. Apa Anda cocok jadi Menteri HAM? Gua kesal sama lo. Begitu banyak pelanggaran HAM di negeri ini. Satu pun belum berhasil kau bela. Saat ribuan korban HAM dibela oleh Hotman 911, apa yang telah kau bela? Orang udah begal di mana-mana, kau bilang melanggar hak asasi. Coba bayangkan kalau keluargamu dibegal, putrimu dibegal. Kau itu bilang malah kalau begalnya ditembak itu melanggar hak asasi. Hati-hati lah kau ngomong ya. Saya ini pendukung berat Prabowo. Saya itu berusaha membantu Prabowo agar sukses. Tapi bukan berarti saya membantu pendapat-pendapat Anda yang konyol. Gimana tuh, Mang? Ya, maaf ya Bapak Menteri, itu yang ngomong Bapak Hotman, manusia panas, bukan saya. Manusia panas? Hotman, manusia panas. Oh, Hotman maksudnya. Nah, sekarang Mamang giliranen yang ngomel soal. Kalau menurut pendapat saya begini, antara pertanyaan wartawan dengan jawaban Bapak Menteri itu beda persepsi, akhirnya beda jawaban. Gimana coba jelaskan? Bapak Menteri bilang begal tidak boleh didor di tempat. Lalu wartawan mempertanyakan bagaimana dengan korbannya, kan gitu ya. Ya, Yang ada di kepala wartawan itu mempertanyakan maksudnya bagaimana dengan korbannya yang didor atau yang diambil hak asasinya gitu. Tapi yang ada di kepala Bapak Menteri yang menurut pengertian dia persepsinya bagaimana kalau korbannya yang mendor. oh makanya jawabannya nggak nyambung ya. Makanya jawabannya tidak boleh. Saya kan bilang tidak boleh katanya. Ya bagaimana dengan korbannya? Tidak boleh. Iya kalau pertanyaannya bagaimana kalau korbannya yang mendor? Ya iya nggak boleh. Tapi bagaimana kalau korbannya yang didor? Masa kita bilang ke penjahatnya, nggak boleh.
Ya gimana caranya kita ngelarang begal untuk ngedor gitu kan aneh. Sama dengan pernyataan yang berikutnya, semua orang tidak berhak untuk mengambil hak hidup orang lain, kan gitu. Sedangkan para begal itu mengambil hak hidup korbannya. Ah betul, nggak mikir dia mah. Masa bisa lepas pada saat dibegal deh. Turun, ayo serahkan motor kamu atau saya dor. Kata Pak Menteri tidak boleh mendor di tempat. Begalnya bingung. Lah, kok nggak boleh? Tidak bisa begitu, Pak Menteri. Begalnya dilindungi, korbannya enggak. Kita nggak bisa menasehati penjahat di tempat kejadian perkara kecuali mereka udah bengap. Ada lagi nih pernyataan dia yang nyeleneh. Katanya saya naik motor aman-aman aja tuh katanya gitu. Iya aman juga naik motor. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan istri-istri ibu-ibu? Apakah mereka aman berjalan? Ya kalau dia mah aman, atau siapa yang mau ganggu dia? Kalian dia mah jarang naik motor kayaknya. Bukannya kalau ada penjahat juga bukan penjahatnya yang bukan dia yang takut, itu penjahatnya yang takut. Nah, apa penjahatnya? Ya kan secara dia tinggi gede keker Bang Iwan, gagah perkasa, penjahatnya takut atuh. Jatuh ginting aja. Oh, kirain. Jangan disamakan atuh Bapak Menteri ya. Mohon ini mah. Tidak semua orang tuh seperti Bapak Menteri gagah berani. Bagaimana dengan ibu-ibu yang naik motor, ya kan? Kan ada kemungkinan penjahat juga tuh ngeliat calon korbannya. Kalau Bapak Menteri yang bawa motor mah penjahat juga mikir 2 kali. Rane ngasih pendapat deh. Sok, kesimpulan Mamang gimana nih untuk masalah ini? Ya kesimpulannya Pak, jangan membicarakan soal hak asasi manusia kepada orang-orang yang tidak menghargai hak asasi orang lain. Nah, eta. Setuju saya. Iya, kalau penjahat itu sudah mengambil hak hidup orang lain, kalau menurut saya dia tidak berhak untuk hidup. Nah, itu baru tegas. Ya. Oke, lanjutlah. Ada ocehan apa lagi nih yang aneh dari pejabat? Nah, ada anggota DPR yang minta Indomaret sama Alfamart ditutup gara-gara koperasi desa. Coba lihat. Oke, kita play. Sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Pemerintah harus berpihak, Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Yaitu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Oh yang ini Bang Iwan. Iya itu. Ya sebelum saya memberikan komentar, memberikan pendapat, dibaca dulu kolom komentarnya dari video yang tadi itu Bapak DPR kan ya? Iya Bang DPR. Coba baca dulu kolom komentarnya. Kita dulu. Ini Mamang yang komentar. Berarti Mamang udah tahu dong. Ya udah tuh. Tersebut merajalela, emang mereka itu musuh, penyakit, hama, mereka semua anak bangsa. Kalau mau buka koperasi harus berani bersaing. Komentar saya gak jauh-jauh dari situ. Misalnya dia menyebutkan 3 kata kuncinya. Melihat Indomart dan Alfamart itu, pertama kata dia merajalela, yang kedua itu ancaman, yang ketiga itu monopoli. Nah gimana tuh? Kan ini hal yang aneh menurut saya. Aneh gimana? Iya, mereka melihat Alfa dan Indomart itu seolah-olah sebagai kayak musuh gitu. Kayak musuh, dia sebagai kayak melihat penjahat, atau sebagai melihat virus, atau sebagai melihat penyakit. Makanya dia bilang itu merajalela gitu dan mengancam. Mereka itu bukan orang asing. Alfa dan Indomart itu isinya orang lokal semua, pribumi semua, orang istilah katanya anak bangsa, baik dari pegawainya maupun pemiliknya. Dan mereka pun tiap tahun bayar pajak. Nah, iya bener, Bang, mereka juga bayar. Iya, kenapa harus merasa menjadi ancaman? Kenapa disebut merajalela dan memonopoli? Disebut memonopoli ya tidak. Buktinya Tanah Abang masih rame, pasar induk masih rame, pasar-pasar tradisional masih rame. Kenapa disebut merajalela? Ini pasarnya beda, orang-orangnya beda. Jadi jangan disamaratakan bahwa kalau ada minimarket maka pasar akan sepi. Enggak lah. Emang pasar minimarket apakah menjual ikan basah di minimarket? Kan enggak. Hanya
supermarket atau hipermarket atau yang agar gede gitu yang ngejual. Kalau yang kecil-kecil mah enggak lah. Rame. Iya, mereka aneh. Nah, berikutnya kan kata dia memonopoli. Sekarang Bapak ya mengusahakan ada koperasi desa, terus akan menutup Indomaret dan Alfamart demi berdirinya koperasi desa. Bapak kan bilang katanya mereka memonopoli. Nah, berarti itu tidak bagus. Terus Bapak ingin menggantikan jadi memonopoli juga. Jadi dari bahasa dia konotasinya negatif. Kan aneh. Orang lain memonopoli dibilangnya jelek. Kalau dia yang memonopoli tidak apa-apa. Liar. Iya benar. Ya liar lah kata saya mah. Kalau berani membuka usaha harus berani bersaing. Bukan malah menutup pesaingnya ya kan dengan menggunakan kekuatan kekuasaan. Aneh. Iya kayak yang nggak berani bersaing jadinya. Iya itu mah sama aja kayak misalnya saudaranya lurah pengen dagang uduk. Nah sebelum dia buka dagang nasi uduk, pedagang-pedagang nasi uduk yang lainnya disuruh tutup. Suruh siapa? Suruh lurah gitu. Saudara gua mau jualan, lu tutup. Nah gitu atuh. Berani membuka usaha harus berani bersaing. Nah, betul itu. Kalau nggak berani bersaing mah jangan buka usaha. Masuk koperasi desa. Dan ada juga komentar di situ bahwa Indomaret dan Alfamart itu menerima karyawan-karyawan dari lulusan SMA kan gitu. Tidak perlu S1, S2, S-teler. SMA cukup. Nah, sedangkan kalau koperasi desa dikhawatirkan yang bekerja di sana itu hanya saudara-saudara dari perangkat desa. Ini baru dikhawatirkan ya. Gak usah menutup usaha orang lain, Pak, kalau mau buka usaha mah. Aneh. Ingetin tuh saudara-saudara. Ingetin apaan, Mang? Itu orang yang di DPR ingetin 2029. Oh, supaya jangan dipilih gitu. Bang Iwan yang ngomong bukan saya. Lah kejebak lagi aja. Oke, lanjut. DPR mengusulkan bangun bioskop di desa. Ih, apalagi ini. Oh, mainkan aja. Oh, mainkan dulu. Play. Dan juga kepada Kementerian Keuangan mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk pihak-pihak kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Rahmawati, usulkan adanya pembangunan 1.000 layar bioskop di desa melalui dana APBN 2027. Ia menilai usulan tersebut bisa jadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Nah, itu, Mang. Gimana tuh, Mang? Nah, makin kesini banyak pejabat yang aneh. Dan lucu, Mang. Sebenarnya kayaknya nggak masuk akal dan di luar nurul gitu. Ya begitulah. Ya sekarang apa urgensinya di desa-desa diadakan bioskop gitu, apalagi sampai 1.000. Apa urgensinya? Ya gimana sih, Mang? Dengan penuh kesadaran dia mengucapkan itu, coba. Lagian juga nih, jangankan di desa ya, di kota-kota aja bioskop-bioskop kelas menengah ke bawah itu banyak yang tutup, kalah bersaing. Nah sekarang si Ibu DPR tadi mengusulkan untuk mendirikan bioskop di desa. Untuk apa? Nggak tahu tuh. Sekarang orang nonton drama-drama Cina, nonton film-film di HP juga bisa. Tapi mana itu? Apa harus ada bioskop? Ini jangan sampai begini ya. Bioskop itu kan adalah sebuah badan usaha ibaratnya. Nah, namanya badan usaha itu kan harus berputar. Harus berputar, harus ada pemasukan kan gitu. Nah sekarang bisa nggak usaha bioskop ini berjalan di desa? Jangan cuman istilahnya setelah mendirikan udah selesai. Bisa nggak berjalan? Masalahnya kayak di Subang loh, bioskop Chandra aja tutup. Nah di Tanjung Priuk di sini banyak bioskop yang tutup, tidak bisa berjalan karena persaingan tadi. Apalagi di desa. Jangan gini ya. Saya malah jadi curiganya ini adalah supaya dapat proyek pembangunannya aja. Maksudnya gimana? Iya, karena ada program bioskop masuk desa, 1.000 bioskop, kan ada proyek pembangunan bioskopnya. Nah setelah jadi pembangunan bioskopnya, setelah mereka mendapatkan keuntungan dari pembangunannya, urusan itu bioskop mau berjalan atau tidak, terserah. Jangan seperti itu berpikirnya. Oh, paham. Mau barangkali, ya bisa jadi. Kita kan nggak tahu isi kepala orang, tapi ya saya menyangkanya seperti itu supaya dapat proyek pembangunannya. Urusan nanti dia mau berjalan atau tidak itu bukan urusan mereka lagi, namanya seperti itu. Ya indikasinya sih ke arah sana. Iya,
Ya buat apa? Oh, kepikiran bikin bioskop di desa. Desa mah butuhnya traktor, irigasi, kayak gitu aja, jalan yang bagus, puskesmas yang bagus, posyandu yang bagus ya kayak begitu. Bioskop mah aku di kota juga udah jarang orang nonton bioskop, mahal. Nah, itu udah nyari duit di desa susah dipakai nonton bioskop yang mahal coba. Aduh. Kira-kira apa emang yang jadi dasar usulan ini nih, Mang? Kalau menurut Mamang? Ya sepertinya ini dendam kesumat kayaknya. Dendam kesumat gimana? Mungkin dia dulu hidup di desa dan di desa tidak ada bioskop. Jadi kalau dia mau nonton bioskop jauh dia ke kota, ongkosnya mahal ya kan, masuknya mahal, jadi 2 kali double. Udah bayar bioskop, bayar ongkos juga. Makanya ada kan bioskop di desa. Jadi kemudian anak desa yang mahiwal atuh. Barangkali ini mah. Iya, bisa jadi. Udah, Mas Yana. Habis sok simpulkan aja. Ya udah. Ya seperti itu ya. Sekarang kenapa gitu banyak pejabat yang kalau mengeluarkan statement atau istilahnya ngomong gitu suka kayak kasar kalau bilang ngaco ya. Ngaco tuh bahasanya. Suka aneh. Nah, cocok.